Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesuatu dan dia punya istana yang sangat agung. Artinya ratu ini serba ada, juga orang kaya dan punya istana yang sangat agung dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang dirahmati Allah, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, dan pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang kita cintai ini, dan juga pendengar Radio Serambi FM beserta seluruh jamaah pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan tausiah kita dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, li'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji di alam ini, litukhrijan nasa minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa. Litukhrijan nasa minal jahli ilal ilmi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Litukhrijan nasa minadh dhalalati ilal hidayah. Rasul diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat beserta seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita tentang ayat-ayat akhlak yang terdapat di dalam surah An-Naml. Kita ambil dari sebuah kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seorang nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Daud alaihi salam dan juga putranya yang bernama Sulaiman alaihi salam. Pujian Allah kepada mereka sering kita dengar, antara lain ada di surat Shad ayat 16. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami menganugerahkan kepada Nabiullah Daud seorang putra yang bernama Sulaiman. Sulaiman ini adalah hamba yang sangat taat kepada Allah, dan dia adalah sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba yang diberikan berbagai macam kelebihan oleh Allah. Hartanya banyak, dia seorang raja, seorang nabi, seorang rasul, dan dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberi gelar di dalam Al-Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba dan dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam yang lanjutan Rabu malam yang lalu, yaitu Nabi Sulaiman ini bisa berbicara dengan semua makhluk, termasuk dengan burung-burung. Di sebelum kita lanjutkan ke cerita selanjutnya, kita ulang sedikit bahwa pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam mengumpulkan seluruh bala tentaranya. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Dan Sulaiman mengumpulkan tentara-tentaranya minal jinni, dari kelompok jin, wal insi, dan kelompok manusia, wat tayri, dan burung-burung, fahum yuza'un. Mereka berdiri bersaf-saf menurut kelompoknya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam memeriksa barisan yang mereka semua telah berkumpul di sebuah upacara apel di sebuah lapangan. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda. Nabi Sulaiman inspeksi dan melihat tata cara dan upacara ketika Sulaiman memanggil dan mengumpulkan makhluk-makhluk Allah yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung. Dan semua burung-burung hadir kecuali burung hudhud.
Sulaiman setelah memeriksa barisan di upacara tersebut, lalu Sulaiman berkata, faqala ma liya la aral hudhuda, saya tidak melihat di upacara ini yaitu burung hudhud. Am kana minal ghaibin, apakah dia absen atau tidak hadir? Maksudnya kalau dia tidak hadir, mengapa enggak memberitahu? Lalu Nabi Sulaiman mengungkapkan sebuah kalimat yang tegas, la u'azibannahu azaban syadida aw la asbahannah aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kalau benar-benar burung hudhud tidak hadir pada upacara ini, maka saya akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau saya akan menyembelihnya, au la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia hadir bisa menerangkan sesuatu kepadaku dengan sangat jelas. Famakasa ghaira ba'idin, enggak lama kemudian, faqala ahattu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Tidak lama kemudian burung hudhud muncul seraya berkata dan melapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Tuanku Raja, saya akan menyampaikan satu berita kepadamu, dan berita ini belum pernah engkau mengetahuinya. Waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin, aku datang dari sebuah negeri namanya negeri Saba, dan berita ini adalah berita penting yang sangat engkau yakini. Jadi Nabi Sulaiman mendengarkan cerita hudhud, burung hudhud, dan hilang marahnya. Apa kata hudhud berikutnya? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha 'arsyun 'adzim. Tuanku Raja, sesungguhnya aku mendapati di negeri Saba seorang wanita, seorang ratu yang memerintah di sana, yang menjadi ratu, menjadi pemimpin bagi penduduk Saba. Wa utiyat min kulli syai' walaha 'arsyun 'adzim, dan dia mendapati segala sesuatu dan dia punya istana yang sangat agung. Artinya ratu ini serba ada, juga orang kaya, dan punya istana yang sangat agung dan mulia. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Ini burung hudhud terus melapor dan berbicara dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan cerita hudhud ini difirmankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diwahyukan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata burung hudhud? Wahai tuanku Raja, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Negeri itu dipimpin oleh seorang ratu, tetapi aku mendapati mereka dan kaumnya, saya mendapati ratu ini dan kaumnya yasjuduna lisyamsi, mereka semuanya menyembah matahari, min dunillah, dan tidak menyembah Allah. Wa zayyana lahumus syaitan, kegiatan dan pekerjaan mereka selalu dihiasi oleh syaitan. Amal-amal mereka, kegiatan-kegiatan mereka, usaha-usaha mereka selalu tergoda dengan syaitan laknatillah. Fasaddahum anis sabil, sehingga mereka terhalang untuk
bekerja dan menuruti jalan Allah Subhanahu wa taala, fahum la yahtadun, dan mereka belum mendapat petunjuk. Alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Mereka tidak menyembah Allah yang telah mengeluarkan berbagai macam endapan, berbagai macam harta, berbagai macam simpanan di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, pemilik arasy yang sangat agung. Nah, ini cerita dari Hudhud yang difirmankan kembali oleh Allah, didengarkan oleh Sulaiman alaihissalam. Lalu setelah Hudhud berbicara panjang, Nabi Sulaiman berkata, qala sananduru asadaqta am kunta minal kazibin. Bolehlah, saya akan menunggu dan mendengar semua cerita yang kamu ceritakan, tapi ingat, apakah kamu itu nanti benar atau kamu berbohong? Nah, ini belum cukup dengan cerita Hudhud, burung Hudhud kepada Nabi Sulaiman. Bolehlah, semua cerita yang telah engkau sampaikan telah saya dengar dan saya percaya. Tetapi ada satu tugasmu lagi. Izhab bi kitabi haza fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fandur maza yarja'un. Nah, sekarang Nabi Sulaiman menuliskan surat lagi. Pergi engkau wahai burung Hudhud dengan suratku ini, fa'alqih ilaihim. Setelah itu engkau jatuhkan di istana Ratu Balqis itu dan juga kepada bala tentara daripada Balqis. Summa tawalla anhum, kemudian berpalinglah dari mereka. Fandur maza yarja'un, maka tunggu saja apa yang dibicarakan tentang suratku ini. Balqis, nama ratu itu namanya Ratu Balqis, berkata kepada pembesar-pembesar negeri Saba, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai pembesar-pembesar negeri, wahai tokoh-tokoh di negeri Saba ini, sesungguhnya aku telah menerima satu surat, yaitu surat yang sangat mulia. Innahu min Sulaiman, surat itu datangnya dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan dia menulis surat dengan memulai bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini sebelum kita lanjutkan dengan firman Allah kepada Nabi Sulaiman, juga disuruh tiru oleh Allah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tulis surat pakai bismillahirrahmanirrahim, walaupun orang yang membacanya belum Islam. Nah, maka ketika Nabi Muhammad menulis surat kepada Raja Herakla sebelum Islam, dia tetap menggunakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Malik Herakla. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Herakla. Nah, jadi sejak masa Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat dengan menggunakan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Isi surat daripada Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Wahai
Ratu Balqis, janganlah engkau sekali-kali menyombongkan diri di hadapanku. Wa'tuni muslimin, hadirlah ke istanaku dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Muslimin, berserah diri kepada Allah. Artinya cerita burung hudhud tadi yang telah memberitahu bahwa Balqis dan tentara-tentaranya ini belum beriman, menyembah matahari. Maka itu dianggap sombong oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan dipanggil untuk menghadap ke istananya. Oleh Ratu Balqis membaca surat ini memang istilahnya ngeri-ngeri sedap. Ini enak dibaca tapi nampaknya tegas sekali. Jangan menyombongkan diri di hadapan saya, kata Sulaiman. Berserah dirilah kepada Allah, Islamlah kepada Allah. Jangan hidup dalam keadaan congkak dan sombong. Maka Balqis dan tentara-tentaranya atau pembesar-pembesar negeri di Sabah bermusyawarah. Balqis minta pendapat. Ini semua difirmankan kembali oleh Allah. Jadi bukan cerita dongeng ini. Qalat, Balqis berkata, ya ayyuhal mala'uftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Balqis berkata, wahai pembesar-pembesar negeri Sabah ini, sekarang aku kumpulkan kalian semua, coba berikan fatwa, coba berikan pendapat dalam masalahku ini. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Saya tidak akan memutuskan sesuatu perkara sehingga kalian semua hadir dalam majelis ini, menyaksikan apa yang aku sampaikan dan menyaksikan apa yang aku putuskan. Tapi sebelum aku memutuskan sesuatu, aku bermusyawarah dengan kalian dan sekarang beri fatwa, beri pendapat bagaimana cara kita menyikapi surat dari Sulaiman alaihissalam. Apa kata tentara-tentara Ratu Balqis itu? Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanduri maza ta'murin. Wahai tuanku raja, wahai ratu Balqis. Ini jawaban daripada tentara-tentara Balqis, tokoh-tokoh negeri, pembesar-pembesar negeri. Wahai tuanku ratu, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin. Kami adalah kelompok tentara-tentara yang kuat dan kami adalah orang-orang yang ahli dalam berperang. Wal amru ilaiki, namun pun demikian akhirnya solusi terakhir ada pada dirimu. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, mengapa ilaiki? Ilaiki ki dhamir mustatir takdiruhu ala Balqis, takdiruha ala Balqis. Jadi ki itu namanya untuk orang perempuan, zamir mustatir takdiruhu ala Balqis. Nah, jadi kepada Balqis. Jadi mereka berkata, jangan khawatir wahai ratu, kami adalah kelompok orang-orang kuat, tentara-tentara yang kuat dan kami ahli di dalam berperang. Tapi solusi terakhir ada pada dirimu. Fanduri maza ta'murin. Kami hanya menunggu apa saja yang engkau perintahkan, kami siap untuk melaksanakannya. Tapi Balqis menjawab dengan bijak. Qalat innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzatan ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Tapi ingat wahai saudara-saudaraku semuanya, sesungguhnya raja-raja kalau dia masuk ke sebuah kota atau desa, maka dia akan menghancurkan orang-orang yang menjadi lawan dan musuhnya. Wa ja'alu a'izzatan ahli azillah, dan mereka menjadikan orang-orang mulia di kota kita ini menjadi hina. Nah, ini kita harus berpikir juga. Wa kadzalika yaf'alun, demikianlah yang sudah pernah dibuat oleh raja-raja dahulu.
apabila kita menantang mereka, mereka akan membunuh semua penduduk negeri, apalagi nanti dia ini seorang nabi dan rasul, bukan hanya raja. Caranya, nah ini cara. Ternyata sejak dahulu itu ada cara orang untuk melembutkan hati. Terpikir oleh Ratu Balqis begini, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratum bima yarja'ul mursalun. Nah ini, saya akan mengutus seorang utusan untuk menghadap Sulaiman dan tentara-tentaranya dengan membawa hadiah. Nanti kita tunggu utusan kita ini pulang, bagaimana beritanya. Nah ini mau sogok. Nah kita lihat sekarang ini bagaimana. Apakah Sulaiman mau menerima hadiah, mau menerima sogok? Ya kan? Jadi ketika utusan ini datang, kemudian membawa sesuatu ini dalam kitab tafsir disebutkan. Jadi dari hadis Nabi disebutkan bahwa pemberian itu bukan pemberian yang eleng-eleng kalau bahasa orang lain, bukan yang ringan-ringan, ada emas, ada perak, dan ada barang-barang yang berharga, tapi Sulaiman tidak mau membukanya. Dilihat oleh orang utusan Sulaiman, apa isinya? Ada emas, ada intan berlian, pokoknya barang-barang berharga. Tapi apa kata Sulaiman alaihissalam? Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khair mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Manakala utusan Balqis sudah datang, itu sudah di hadapan Sulaiman alaihissalam, seraya menyerahkan hadiah, ingin menyogok Nabi Sulaiman supaya tidak berdakwah lagi, karena Balqis merasa diri lebih kaya dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Sulaiman menjawab, apakah kalian semua ingin membantuku, ingin merebut hatiku dengan harta yang engkau berikan kepadaku ini? Ingat wahai saudaraku, bahwa harta yang diberikan oleh Allah kepadaku lebih baik daripada yang engkau serahkan sekarang ini. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, malah kalian semua dengan hadiahmu itu kamu jadi bangga. Artinya Balqis pun sebagai seorang wanita ini cakap juga, bijak juga dia. Nanti kita uji dia, jangan takut. Ini kalian semua datang ke sana menghadap Sulaiman, kasih hadiah. Kalau dia seorang raja atau orang biasa, dia pasti akan menerima ini sogok atau hadiah dari kita. Tapi kalau benar-benar dia seorang nabi, seorang rasul, dia tidak akan mau menerima hadiah dari kita. Nggak apa-apa, datang saja, berikan kepada Sulaiman. Kalau Sulaiman ini menerima, berarti dia bukan orang kaya, dia bisa saja seorang raja, bisa saja ada jamaahnya, ada anak buahnya. Kalau dia seorang nabi, seorang rasul, pasti dia tidak akan tergiur dengan hadiah-hadiah dan sogokan ini. Lalu Sulaiman memerintahkan kepada utusan, irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha azillatan wa hum saghirun. Nah, jadi utusan ini disuruh pulang, hadiah enggak mau diterima, kemudian Sulaiman mengancam, pulang kalian semua, nanti kami akan hadir bersama dengan tentara-tentara saya yang kalian semua enggak sanggup untuk menghadapi mereka, dan kami akan mengeluarkan mereka dari kampungnya sendiri dari secara hina. Wahum saghirun, dan mereka sangat kecil dan kerdil di hadapan kami. Nah, ini ancaman dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam.
Dan Sulaiman bertanya kepada pembesar-pembesar negeri. Dia beritahu, wahai para tokoh-tokoh negeri ini, wahai para pembesar yang ada di depan saya ini, bahwa tidak lama lagi Ratu Balkis dari negeri Saba akan hadir ke tempat kita ini. Siapakah di antara kalian yang sanggup mendatangkan istananya sebelum dia datang berserah diri atau dia akan masuk ke dalam agama Islam? Ini tawaran. Siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan istana Balkis ke tempat ini sebelum Balkis datang ke sini? Siapa yang paling cepat menjawab? Qala Ifrit minal jinni, tokoh dari kalangan jin namanya Jin Ifrit. Lalu dia berkata, ana atika bihi qabla an takuma min maqami. Ya Sulaiman, tuanku raja, saya mampu memindahkan istana Balkis itu sebelum engkau berdiri dari dudukmu. Jadi sebelum engkau berdiri dari dudukmu itu, saya sudah sanggup untuk memindahkan istana Balkis ke tempat kita, sehingga waktu Balkis datang dia sudah melihat ada istananya di depan kita. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sesungguhnya aku dalam persoalan ini sangatlah kuat dan aku sangat terpercaya. Nah, ini rupanya orang yang bilang-bilang dirinya terpercaya suka juga membangkang. Ini jin Ifrit ini termasuk jin yang suka membangkang. Tapi di hadapan Sulaiman dia bilang, aku jujur dan aku sanggup. Maka jangan nanti cepat-cepat percaya bila dia bilang aku jujur dan aku sanggup. Kecuali siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi beliau itu menjawab bahwa saya ini berilmu dan profesional. Inni alim hafid, sesungguhnya aku seorang yang alim profesional di bidang apa? Bidang keuangan. Nah, di negeri Mesir dulu dibutuhkan seorang pemimpin yang ahli bidang keuangan dan ahli dalam tata negara, sehingga ketika Nabi Yusuf memimpin Mesir, Mesir menjadi makmur, Mesir menjadi kaya karena Allah memberikan ilmu yang banyak kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ahli di bidang pemerintahan dan ahli di bidang keuangan. Jadi kalau orang yang ahli bidang keuangan jujur, negeri selamat. Tapi kalau hanya punya keahlian saja tidak jujur, maka muncullah berbagai macam orang, tipe-tipe manusia yang suka mencuri harta negara. Seperti di negeri kita ini masih banyak orang-orang yang suka untuk mencuri harta negara. Kemudian Nabi Sulaiman menawarkan lagi. Yang lain ada yang ingin berpendapat, siapa yang sanggup untuk membawa istana Balkis ke tempat kita ini? Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Nah, ini jadi rupanya ada juga seorang ulama ahli kitab. Maksudnya di zaman Nabi Daud ada kitab Zabur, mereka juga membaca kitab Taurat, ulama lah. Di zaman Nabi Sulaiman orang bijak, indahu ilmun minal kitab, yang banyak ilmu dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berkata, menantang jin Ifrit tadi juga, aku juga sanggup untuk menghadirkan istana Balkis di hadapanmu ya Rasulullah wa ya Nabi Allah sebelum matamu berkedip. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Jadi sudah dua yang menawarkan, jin Ifrit, ketua jin, bos jin,
dan juga orang alim. Tapi Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, pendapat mereka saya terima, tapi aku mohon kepadamu ya Allah, Engkau beri kemampuan kepadaku agar istana Balkis itu bisa pindah ke tempat ini sebelum Balkis itu datang. Akhirnya doa Nabi Sulaiman alaihi salam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata, haza min fadli rabbi, ini adalah anugerah Allah kepadaku. Karena waktu sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan mungkin sekali lagi pertemuan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan burung hudhud, dan sekarang bertambah dengan seorang ratu namanya Balkis yang kemudian menjadi istri daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sailin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا